Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman mazidan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu yang pengajian Mustaqim Muhajirin yang berkenan senantiasa hadir mengikuti ta'lim. Tentu saja sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan adalah iman dan Islam. Karena iman dan Islam itulah yang kita mampu atau diberi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa datang ke majlis yang memuliakan. Salawat serta salam semoga juga tercurah dan terlimpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja pada kita semua selaku pengikut yang tetap setia meneladani segala macam sikap dan perilaku beliau. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petang ini saya akan menyampaikan judul ketika wanita menjadi imam sholat. Wanita menjadi imam sholat. Di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan tentang kedudukan wanita dan pria itu sama di dalam ibadah. Di dalam ibadah itu memiliki kedudukan yang sama. Hanya secara fikih peraturan itu dibedakan. Tentunya sholat harus kita pelajari karena sholatlah yang menjadi tolak ukur seseorang itu dinyatakan beragama Islam atau tidak. Bahkan Allah menyuruh kita untuk senantiasa menjaga sholat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Al-Baqarah ayat 238 surat 2, Allah berfirman, hafizu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat 2 ayat 238. Hafizu, jagalah, rawatlah ya oleh kalian semua sholat itu ya. Sholat itu maknanya semua sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita disuruh untuk menjaganya ya. Bahkan harus terangkan lagi tentang sholatul wusta ya. Wusta itu wasit, wasat itu pertengahan gitu ya. Wasit itu wasit, bahasa sepak bola kan ada wasit ya. Jadi sholatul wusta itu sholat yang pertengahan ya, waktu paling tengah tuh. Para ulama kemudian membatasi yang dimaksudkan sholat wusta itu dua. Bisa sholat subuh
bisa sholat asar, ya. Tapi ayat tadi Allah perintah tadi untuk menjaga semua sholat, ya. Wabil khusus sholat subuh dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat itu dengan sungguh-sungguh. Qunut itu sungguh-sungguh, khusyuk. Boleh dimana khusyuk, boleh dimana sungguh-sungguh qanitin itu. Karena memang sholat ini baru bisa efektif bermanfaat kalau dilaksanakan secara khusyuk. Surat Al-Mu'minun berapa? 23 ya. Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya orang yang paling beruntung, ya, orang yang paling sukses berhasil, ya, bahagia, menang, afdal itu menang, paling menang, sukses, adalah yang bisa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Jadi menjaga sholat ini dan melaksanakan sholat inilah yang penting kita pelajari, karena prakteknya langsung, ya. Kita praktekkan sehari-hari, ya, untuk melaksanakan sholat itu. Bahkan Rasulullah SAW bilang begini, untuk mendapatkan surga, ya, dan kita boleh masuk dari pintu yang mana saja. Yang pertama apa? Sholat, ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita, diterangkan tentang wanita, idza sholatil mar'atu khamsaha, jika wanita itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu, 5 waktu ya, sholat 5 waktu, ya, dengan khusyuk tadi itu, kemudian wasomat syahroha, dan saum di Ramadan, ya, kemudian wa ta'az zaujaha, dan taat dengan suaminya, ya, kemudian wa hafidat farjaha, dan menjaga kehormatannya, ya, apa harus bilang, dakhalatul jannah, dia boleh masuk ke surga min ayyisha, dari pintu mana saja. Sholat itu, ya. Sehingga kita harus juga terus meningkatkan ilmu tentang sholat ini agar semakin baik sehingga sampai pada tingkat khusyuk, ya. Dan sholat ini juga kita harus ajarkan pada keluarga. Sekalipun mungkin keluarga kita kadang-kadang belum siap untuk menerima apa ataupun perintah nasihat orang tuanya, ya, tapi tetap harus kita sampaikan. Nanti baca surat Toha ayat 122 tuh, ya. Surat Toha surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan oleh kalian, ya, kepada keluargamu. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Tapi bersabarlah dengan ketaatan ataupun kepatuhan keluarga itu, ya. Kita disuruh, orang tua menyuruh anak kita, keluarga kita untuk sholat, ya. Kadang-kadang anak kita kan dengerin nasihat orang tuanya, ya, males-malesan, ogah-ogahan, lagi males pak, lagi males mah, ya. Itu kita disuruh bersabar, ya, dengan sikap kondisi ataupun keadaan anak kita tuh yang kita suruh untuk sholat. Jangan anak kita, adik kita, ya, kalau kita di rumah satu keluarga tuh susah. Bahkan mohon maaf nih, orang tua kita, kakek nenek kita kalau sudah tua disuruh sholat ngambek dia, ya. Akan sampai masanya mungkin, ya, nanti pada ibu, ya, punya orang tua, punya kakek nenek, ya, disuruh sholat kan susah, berat, ya, tidak mudah. Tapi harus diajarkan, ya, diajarkan. Inilah kemudian Rasul bimbing kepada kita semua. Suatu ketika seorang wanita
itu juga harus bisa memimpin sholat. Paham ya? Wanita disuruh kita menjadi imam sholat dalam keadaan tertentu, ya. Memang kalau sholat itu di masjid, katakanlah, kalau ada laki-laki maka tidak boleh wanita itu menjadi imam sholat. Tapi Rasul nyuruh kalau di rumah kalian boleh jadi imam sholat, ya, untuk makmum wanita, ya, anak kecil atau laki-laki yang tuli, paham? Atau bisu, ya. Ada nggak laki-laki yang bisu? Kan nggak bisa ngomong, dia kan nggak bisa jadi imam, ya. Lah, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan, kata para ulama, ya. Sekalipun tetap utamanya adalah wanita hanya boleh menjadi imam untuk wanita, ya. Dia tidak boleh untuk menjadi imam laki-laki. Jadi wanita itu untuk imam wanita saja, ya. Kecuali tadi, ya, ada laki-laki yang bisu di rumah itu. Dulu Rasul pernah nyuruh Ummu Warakah namanya, ya, untuk menjadi imam di keluarganya, di keluarga, ya, termasuk anak-anak kecil, ya, yang laki-laki anak-anak kecil, tapi makmumnya anak yang wanita semua, gitu, ya. Itu dari makhluk subhanahu wa ta'ala. Siapa sih kira-kira boleh jadi imam wanita itu? Sebenarnya secara umum perintahnya sama dengan laki-laki. Kata Rasulullah, ya ummul qauma aqra'um li kitabillah, ya. Finkanat fi sawa fikrat fi kitabi, ya, a'lamun fi sunnah, finkana sawan fi sunnah, aqdamuhum fil hijrah, finkana fi hijrati sawaan, aqdamuhum fi silman. Jadi, ya, diangkatlah oleh kalian seorang imam itu, sekalipun wanita, imam sholat, ya, imam sholat yang bacaan Qur'annya paling baik, ya, aqra'uhum fi kitabillah. Jadi imam sholat itu yang pertama kali yang dicari apa? Yang bacaan Qur'annya paling baik. Nah, misalnya ibu-ibu dan antara ibu-ibu nih, contoh nih, kan sekarang kan musim piknik ibu-ibu nih, ya. Saya kadang kamu piknik, ayo ke ibu rombongan RT RW nih, ya silakan berangkat. Seneng kan, kadang-kadang suami belum bisa membahagiakan istri, ya, contoh, ya, kadang-kadang keterbatasan, Bu, ya, ada fasilitas Pak RW, Bu RW bikin acara gathering, gitu, ya, pergi perempuan semua, kan kita sebagai suami seneng, nggak perlu biaya mahal kan, mohon maaf, Bu, ya. Kalau sengaja ngajak istri kan mahal biayanya. Teman saya, Bu, kalau ke mall tuh sama-sama tua itu, gandengan terus itu. Wah, luar biasa. Saya bilang, ih, kamu mesra banget, ya. Jalan di mall tuh gandeng terus dengan istrinya, pegangan tangan terus, ya. Apa dia bilang? Ustaz, ini kalau saya lepas dompet saya habis. Kalau dilepas dompetnya habis. Langsung mampir ke toko, jadi pegang terus. Gitu. Jadi seneng, ya, kita sebagai suami seneng lihat ibu-ibu tuh potram, ya, kemudian pergi, gak apa-apa, membahagiakan dengan cara yang lain, ya. Tarung sama kerma tarap dan pernah ngabahagia pemajikan tiba orang ini sibuk gawe lu punya dengan duit gitu, ya. Enak ke sekolah, ada kesempatan, ya, pasti boleh saul. Lah, kalau pergi rombongan tuh, ya, wanita semuanya, ya, ajak sholat berjamaah bareng-bareng tuh, ya, ajak. Nah, minggir yang laki-laki jauh, kita mau ibu-ibu semua sholat sendiri, gitu. Siapa yang punya? Ibu RW. Nah, gitu, ya, ibu RW jadi imam. Lah, di sana ketentuan, ya, kalau sholat wanita itu, kalau misalnya tidak ada laki-laki yang mahram, ya, di sekitar situ nggak ada laki-laki yang mahram, maka boleh dikeraskan,
Ya, baca nih suaranya. Tapi kalau ada laki-laki yang non-mahram, maka dia tidak boleh. Maksudnya begini, kalau ada laki-laki itu anggota keluarga, ya, adik, kakak, orang tua, ya, ponakan itu, maka dia boleh dikeraskan. Kalau suara imam perempuan, ya, dia boleh dikeraskan. Tapi kalau misalnya nggak ada laki-laki mahram, tapi yang ada laki-laki yang non mahram, kayak di masjid bisa gini, ada laki-laki di luar sini, maka itu sholatnya nggak boleh dikeraskan. Ya, suaranya nih, karena ada laki-laki yang di luar mahram. Seperti nggak, Bu? Kalau udah di rumah, kan laki-laki ini mahram semua kan, ya, suami, anak, adik, orang tua, yang laki-laki, ya, maka dia boleh dikeraskan suaranya, ya, keras, boleh. Tapi kalau di masjid atau di mana saja di sana ada laki-laki non mahram, maka ibu tidak boleh mengeraskan suara. Ya, sekalipun sholat malam, sholat jahriyah, misalnya maghrib, isya, subuh, kalau itu sholat jahriyah itu, kalau ada mahram, kalau non mahram, maka dia tidak boleh dikeraskan. Paling sekedar terdengar untuk makmum saja. Ya, bacanya gitu, cara membaca Qurannya tuh, ya. Jadi suatu ketika ibu bisa pergi ke Pengalengan, ya, ibu rombongan nih, sholat siang dia, udah, boleh jadi imam, ya, jamaah jadi makmum belakang, itu bagus, ya. Apalagi boleh di jamaah qashar, gitu ya, praktek jamaah qashar, sekaligus mempraktekkan ilmu yang dipelajari dari pengajian, ya. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, dua-dua tuh. Kalau sedang bepergian jauh, ibu boleh praktekkan. Bagaimana posisi imam dan makmum kedudukannya itu waktu sholat, wanita semua itu, ya. Imam wanita itu sejajar dengan makmumnya, ya, bahkan dia ada di tengah. Misalnya sini ada 20 orang, satu saf nih, ya, ini di tengah. Paling dibedakan 1 jengkal, ukuran kaki, kaki kita ya, lebih sedikit untuk membedakan antara imam dan makmum. Ya. Kalau misalnya sama nggak apa-apa juga, kakak gitu boleh. Tapi untuk sekedar membedakan, para ulama membolehkan kaki imam itu 1 jengkal ke depan, seukuran kaki, ya, gitu ya. Itu beda, nonjol sedikit lah, gitu dia. Maka dia bisa melaksanakan menjadi imam sholat, ya. Dan kalau misalnya bersama mahram, yang mesti dikeraskan itu pertama takbir, ya, harus terdengar, ya. Yang kedua Fatihah. Kalau kita kan nggak perlu dikeraskan, buat kita cukup di dalam pelan aja, maksudnya pelan. Tapi yang dikeraskan Fatihah harus terdengar keras, ya. Karena di sana ada sunnah untuk menyampaikan amin, ya, amin, ya, gitu. Ketika waladhdallin, maka makmum menambahkan dengan kata amin. Tambah lagi surah, ya, surah boleh, dan mungkin tidak harus yang panjang-panjang, ya, boleh yang pendek. Yang panjang boleh juga, nggak apa-apa kalau hafal, ya. Dan di sana sebetulnya ibu-ibu boleh mempraktekkan tuh hafalan Quran, ya. Misalnya bersama hafal nggak semua, Bu? Enggak. Boleh mulai dari An-Nas sampai Amma Yatasaalun, kalau bisa dihafal bagus. Nah, prakteknya kapan? Waktu sholat berjamaah itu, ya. Dikeraskan suaranya, yang dengarkan anak, ya, mama jadi imam, ya, enggak. Sambil menghafal Quran, sambil menghafal juz amma, ya. Untuk Ramadan nih, kalau yang akan datang, ya,
coba mulai di rumah sholat bersama keluarga ya, bahkan mungkin taraweh juga perlu di rumah aja, taraweh nggak apa-apa. Saya senang kalau misalnya ada ibu-ibu di rumah bikin jamaah ya. Tapi dia memimpin itu saya lebih bangga sebagai guru ya. Artinya apa? Mempraktekkan ilmu yang dipelajari diperoleh dari pengajian tuh. Ya, kalau di masjid kan kita jadi imam aja, ya, cuma dengar ilmunya, tapi kalau di rumah kan praktek langsung, ya. Nah, coba nanti sekali-kali di rumah bikin berjamaah. Yang penting ibu, ya, jangan lupa begitu, ya. Dan takbir dan semuanya itu, Fatihah, kemudian surah, dan takbir intiqal. Semua gerakan takbir itu harus diperdengarkan. Ya, nggak boleh cuma dalam hati ucapan takbir itu, harus diperdengarkan ucapan takbir itu. Dan terakhir salam. Nah, jadi yang dikeraskan siapa tadi? Takbir, Fatihah, surah pada rakaat pertama kedua itu ya, kemudian takbir intiqal, ya, dan sami Allah liman hamidah, ya, itu dikeraskan, serta salam. Nggak banyak dikeraskan. Selebihnya sir, ya, teringat sendiri saja. Nah, itu kalau dijalankan, ibu akan merasakan sensasi tersendiri karena menjadi imam sholat, ya, di rumah atau di masjid. Di masjid boleh nggak? Boleh, ya. Kumpulan nih, bikin di sini, nah, gitu ya, sholat tersendiri. Cek dulu, ada laki-laki nggak yang non mahram. Kalau ada, suaranya pelan, ya. Kalau nggak ada, boleh keras. Paham ya? Gitu ya. Kemudian sebelum sholat itu, ya. Waktunya cepat juga. Materinya panjang, waktunya cepat. Sebelum sholat itu, ya. Pertama apa? Perhatikan tempatnya dulu, ya. Kesucian tempat itu bersih ya dari kotoran dan najis itu ya, dan gambar ya, tempat sholat itu harus bebas dari najis dan kotoran serta gambar yang mengganggu khusyuan sholat ya. Kan sajadah macam-macam sekarang dia, ada kompasnya, jangan pakai itu, pasti terganggu. Ini barat mana dia bilang gitu ya, jadi jangan pakai itu ya, cari yang kayak gini lah, yang netral ya, nggak ada gambar-gambar yang mengganggu penglihatan kita. Pastikan itu. Yang kedua, harum, ya. Ini juga disunahkan supaya senang. Atau diri kita sendiri yang pakai parfum boleh, ya. Tempat sholat dipakai parfum boleh, ya. Bagus. Yang ketiga, kalau kita lapar, ya, imamnya, makan dulu. Jangan sholat dulu. Bentar ibu-ibu ya, saya lapar nih, makan dulu nih. Ya maksudnya makan ganyer roti satu gitu ya, paling 5 menit ya, kalau lapar ya, bentar bu ya, saya mau makan dulu, makan dulu, nggak apa-apa, nunggu sebentar gitu ya. Yang kedua, dilarang menahan, maaf ya, kencing, kentut, dan BAB itu dilarang. Jadi kalau ada perasaan perut gak enak, buru-buru ke belakang dah, gitu ya. Bu maaf bu ya, sebentar ya, saya ini ke belakang dulu. Nggak apa-apa, pasti jamaah kan nungguin tuh, bentar gue paling cuma 5 menit aja ke belakang ya. Bahkan kalau ngantuk nih, mohon maaf nih, ngantuk nih, boleh tiduran dulu sebentar lah ya, tapi jangan sholat subuh ya. Sholat subuh ibu ngantuk tiduran dulu, bablas lewat ya. Boleh sebentar tiduran dulu ya di rumah misalnya, bentar ya, ngantuk berat nih ya, karena bisa begadang ya, malam bikin kue, pesanan banyak kan itu ya, pesanan macam-macam tuh, jadi begadang malam itu, ngantuk ya, nggak usah sholat dulu, takut salah bacanya ya, tidur sebentar ya, bangun ya ke suampah, nanti 15 menit lagi bangunin, nggak apa-apa, tidur sebentar, bangunkan sholat, nah, jadi imam tuh ya. Yang berikutnya yang juga penting apa? Gerakan sholatnya ya jangan tergesa-gesa ya, baik gerakannya maupun ucapan kalimatnya tuh nggak usah tergesa-gesa. Apa? Sholatnya santai aja bu. Coba belajar kita
sholat itu dengan santai, ya. Jangan buru-buru, apalagi di rumah kan gak ada yang dikejar ya. Kecuali kalau sholat di stasiun ya, kalau di stasiun atau di airport itu memang perlu cepat. Kalau di rumah, di kampung kita nggak perlu cepat, nyantai aja sholat. Ya. Kemudian berikutnya lagi apa? Pastikan saf tuh jamaah itu yang akan dipimpin itu ada dalam barisan yang rapat dan lurus, ya. Kalau misalnya satu jajar ya lurus boleh, ya. Atau dua jajar cek belakangnya. Ya imam jangan takbir dulu sebelum makmum, paling nggak saf pertama itu beres dulu, ya. Ibu nanti mimpin misalnya di Pengalengan, cek jamaah nih kan, ya. Oh udah bagus nih. Dan memang kita juga disuruh kalau ibu pergi kemana-mana jangan lupa bawa sejadah tuh, ya. Sejadah, sekalipun di sana mungkin ada filat, kadang-kadang kan nggak punya sejadah, ya. Ada karpet mungkin bau, ada bekas tai cecak, ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang tuh di villa-villa semua gitu, yang umumnya ya. Ada memang kalau hotel-hotel mewah beda. Itu kalau yang biasa itu kan kadang karpetnya kotor bu ya. Kita bawa sejadah, ya. Semua tuh pastikan makmum itu ada dalam keadaan beres. Ya. Lah itu tuh apa? Menjadikan sholat itu tuh jadi khusyuk bu, ya. Safnya dengan karpetnya, ya, itu penting. Dan yang berikutnya lagi apa? Setelah imam mengumandangkan takbir itu, maka makmum jangan mendahului imam untuk setiap gerakan dan bacaan, ya. Jadi makmum ini nggak boleh menyamakan gerakan ataupun ucapan imam. Takbir jangan selesai dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, jangan mendahului. Ya. Karena itu merupakan ketentuan seorang makmum. Ya. Nah tadi kan saya bilang gerakan imam itu jangan terlalu cepat juga, ya. Cek dulu makmum kita ini umurnya udah tua-tua, ya. Sehingga tidak harus cepat-cepat, ya. Lambat saja, ya. Tadi nyantai aja. Kemudian setelah salam, ya, imam jangan langsung berdiri, berjalan atau berpindah, tetap menghadap kiblat aja dulu, ya. Setelah salam tuh menghadap kiblat, baca istighfar 3 kali, ya. Boleh menghadap, setelah itu boleh menghadap ke belakang, boleh menghadap ke samping, ya. Atau berpindah tempat untuk melanjutkan sholat sunnah, ba'diyah misalnya. Makmum, ya, sebelum imam bertukar tempat jangan berdiri dulu, paham gak ya? Imam masih menghadap kiblat nih, makmum jangan pindah dulu, ya. Biar imamnya berpindah posisi, ya, menyatakan bahwa sholatnya sudah selesai. Jadi menghadap ke belakang atau ke kanan ke kiri itu untuk menandakan bahwa imam telah selesai sholat, paham ya? Baru makmum boleh berpindah tempat untuk melanjutkan sholat ba'diyah, misalnya gitu ya. Ya, baru selesai ba'diyah baru boleh keluar. Ya. Kalau misalnya mau baca zikir dulu boleh, kan bagus kan manakib kita baca wiridan kalau di kamu kan itu bagus, ya, lebih bagus lagi seperti itu. Boleh dibacakan secara sirriah, boleh juga dibacakan secara jahriyah bersama-sama. Kalau Imam An-Nawawi membolehkan baca secara jahriyah, ya. Untuk apa? Untuk pembelajaran agar yang belum ngerti itu jadi ngerti. Kalau itu nanti pergi kampung-kampung, di masjid kampung, itu habis sholat itu baca sholawatnya, baca wiridnya dia apa? Keras ya. Kalau pergi kampung-kampung itu baca wiridannya dia keras. Itu apa? Untuk memberikan pembelajaran kepada yang belum ngerti. Ya. Setelah salam beres semua bagi wirid, ya. Wirid beres semua, ya. Bagi beres boleh salaman. Selesai deh. Ya. Jadi wanita itu boleh menjadi imam sholat, ya. Bahkan wanita juga boleh menjadi pejabat. Nah, dalam Islam ya boleh. Di dalam Islam memang kedudukan wanita selalu dianggap rendah, ya. Tapi sebenarnya dalam kitab
Al-Mar'atu wa Huququha As-Siyasah fil Islam, itu kitab karya Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Ya. Artinya apa? Hak seorang wanita muslimah di dalam politik Islam. Ya, ada 4 itu hak seorang wanita di dalam politik Islam itu ya. Yang pertama, wanita berhak untuk memilih pemimpin, ya, memilih pemimpin atau khalifah, imam, ya, dan berhak juga membaiatnya, melantiknya. Wanita berhak, boleh bisa berhak memilih dan melantik, membaiat pemimpin khalifah nih. Kayak sekarang besok ini pilihan, ya. Maka wanita boleh memilih, ya, boleh memilih pemimpin itu ya. Ini dari kitab Al-Mar'atu wa Huququha As-Siyasah fil Islam. Ya. Yang kedua, wanita berhak dipilih dan memilih menjadi pejabat publik. Paham ya? Kalau tadi kan 6. Kalau imam, khalifah itu hanya berhak memilih dan membaiat. Dia tidak berhak dipilih. Imam yang tertinggi ya, khalifah atau mungkin kita presiden ya, wanita hanya berhak memilih. Tapi untuk pejabat publik, wanita berhak untuk memilih dan dipilih. Contohnya apa? Menteri, ini pejabat publik ya. Maka boleh wanita diangkat jadi menteri, jadi jaksa, ya, jadi kepala dinas, ya, jadi bupati, jadi gubernur. Sekarang kan bupati, gubernur itu kan keputusannya bukan dia sendiri kan, harus ada datanya, masih ada atasan kan, ya, sehingga dia boleh dianggap sebagai pejabat publik. Maka dia boleh, ya. Kalau ibu ada nyalonin jadi bupati, ya siapa tahu ibu ada Abu RW naik, kita lagi naik kepala desa, naik jadi camat, naik jadi ibu bupati kan, bisa begitu. Amin. Siapa tahu kan nasib orang ini nggak ada yang tahu. Gitu ya. Maka dia boleh, kecuali tadi tuh yang pejabat yang paling tinggi, Imam Abdul Uzma, khalifah, dia nggak boleh. Islam ya, kata kitab tadi. Kalau sekedar pejabat publik maka dia kepala dinas, ya, direktur, apalagi itu yang begitulah ya, boleh. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani, wanita berhak untuk menilai, ya, mengomentari dan mengkritik serta menasihati pimpinan khalifah, presiden, boleh. Jadi wanita berhak menilai, ya, kemudian mengomentari, mengkritik, ya, kemudian menasihati khalifah. Perempuan boleh. Dulu Bu, Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika jadi khalifah, ya, khalifah memutuskan bahwa mas kawin, ya, untuk menikahi seorang wanita tidak boleh lebih daripada 400 dinar, 400 gram. Nggak boleh lebih dari itu. Kan 400 gram itu 400 juta ya. Jadi mas kawin itu nggak boleh dari itu. Ya, dibatasi. Karena kan banyak orang nggak bisa menikah kan, ya, kalau dibiarkan bebas itu. Hanya khalifah lah kemudian menetapkan nggak boleh lebih dari 400 dinar. Ada seorang wanita namanya Khawlah binti Malik bin Sa'labah namanya Sa'labah. Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Dia ini berani protes kepada khalifah dan mengkritik dan menasihati. Dia kutip ayat surat An-Nisa 20. Ya. Baca ya, nanti baca di rumah di waktunya apa aja meter. Jadi
Boleh orang tua menetapkan mas kawin itu ya, sepatutnya sepantasnya ya. Dan mas kawin dilarang, jangan ya. Kasihan kita kan ya punya anak ya. Memang boleh dengan baca Quran juga boleh, misalnya mas kawin baca Quran boleh, diajarkan baca Quran boleh, tapi tentu kita tidak ingin seperti itu ya, karena Allah juga tidak melarang seseorang itu melamar dengan mas kawin setinggi apapun. Dulu di kampung saya ini Bu, wanita cantik tuh apa, ada seorang dari Arab datang ya, istri kamu cantik sekali, gimana kalau istri kamu saya tukar dengan emas seberat berat badannya gitu. Oh luar biasa kan, ini sultan dari Arab Bu ya, gimana kalau istri kamu saya tukar dengan emas seberat badannya dia. Wah, dia bilang, kalau gitu Syekh tunggu dulu ya, saya mikir dulu. Meminta waktu 2 hari. Mikir kenapa? Saya pengen supaya tambah berat lagi badannya. Saya mau kasih air minum yang banyak. Saya mau kasih gelonggong. Ada begitu. Saya teruskan. Ya. Jadi Usaibah Khawlah binti Malik bin Sa'bah protes Bu. Dan Umar bin Khattab dan menerima kesalahan itu Bu. Oh kalau itu saya yang salah ya. Setelah itu kemudian sampai hari ini ya mas kawin menjadi bebas. Coba kalau dulu Umar bin Khattab tidak jadi mengkoreksi itu fatwa itu, sampai hari ini Ibu nggak akan ada orang yang menerima mas kawin di bawah 400 dinar ya. Tapi karena Umar bin Khattab membatasi itu, sekarang jadi orang boleh bebas berapapun ya. Dan yang terakhir, hak wanita ya dalam politik Islam tadi itu apa? Dia boleh aktif di dunia perpolitikan. Ya? Boleh nggak apa-apa, silakan mau jadi anggota partai, boleh ya. Anggota partai itu hizbu itu bahasa Indonesia partai, bahasa Arabnya hizbu ya. Hizbu, nah, apa macam-macam kan? Hizbuddin, Hizbu Palestina, Hizbu apa? Itu partai. Jika misalnya saya pengen anggota partai, boleh ya, membolehkan. Lah, orang pemilihan RT aja kita berpolitik, ya. Pemilihan RT berpolitik, dengan istri kita berpolitik, ibu dengan saya berpolitik juga. Jadi membolehkan. Nah, berkaitan dengan itu ya, tadi kan imam. Kita juga pengen memiliki imam khalifah nih, imam al-uzbani yang baik ya. Nanti dibuka surat At-Taubah ayat 23 tuh ya. Surat 9 ayat 23 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum au abna'akum awliya in istahabbul kufra alal iman. Wahai orang beriman, janganlah kalian pilih orang tua kamu atau saudara-saudara kamu menjadi pemimpin, menjadi wali, menjadi khalifah ya, yang punya kecenderungan pada kekafiran. Paham nggak Bu ya? Kita dilarang Bu, memilih pemimpin yang dia punya kecenderungan pada kekafiran, punya potensi untuk melakukan perbuatan jelek, punya potensi untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, kejahatan. Kita nggak boleh pilih. Paham ya? Kata Rasulullah dalam hadis lain, man istamala rajulan ala asabatin ya, faum fihi man aradallahu faqad khanallaha wa rasulah wal mu'minin ya. Barang siapa yang memilih pemimpin yang punya masalah ya,
pemimpin, kita akan pemimpinnya. Kita pilih pemimpin yang punya masalah. Persoalan, apakah masalah hukum, masalah etika, masalah akhlak, ya, macam-macam lah persoalan lah. Yang kurang baik maksudnya kan gitu ya. Asubatun maksudnya masalah yang kurang baik. Sementara di sana ada calon pemimpin yang baik, paham ya? Maka dia termasuk orang yang telah berkhianat pada Allah, pada Rasulnya, dan kepada orang yang beriman. Paham? Man istakmala rajulan ala sobatin. Barang siapa saja memilih pemimpin, ya, yang punya masalah, sementara ada pemimpin yang tidak punya masalah, yang baik maksudnya, maka dia termasuk orang yang telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang yang beriman. Siapa yang memeluk Rasulullah SAW? Rasul memperhatikan Islam, artinya apa? Islam ini sayang kepada umatnya, kepada apa hambanya nih, untuk dibimbing, ya. Lah kita wong imam sholat aja itu kan syaratnya apa tadi tuh? Pertama, ya umul qauma aqram li kitabillah. Imam sholat itu ya harus yang fasih baca Qur'annya. Yang pertama tuh. Kalau yang baca Qur'annya banyak tuh sama banyak yang pintar sama baca. Ini yang a'lam fi sunnah, yang mengerti ilmu agama. Tadi baca Quran aja, sekarang mengerti ilmu agama. Yang kedua dia pilih. Ternyata yang mengerti ilmu agama banyak juga, ya. Yang baca Quran banyak, yang mengerti ilmu agama banyak, ya. Cari yang dia punya ilmu agama, dia bakunya bagus, dan apa aqdamu fil hijrah, penduduk asli, ya. Orang yang pertama kali hijrah di sini misalnya di komplek kita nih, kan para muhajirin semua kan, pendatang semua. Orang yang paling pertama kali datang di sini siapa? Kalau ibu misalnya, jadi imam wanita nih, cari ibu yang pertama kali datang ke sini, dia jadi imam. Kamu ya? Tuh. Kalau ternyata yang baca Quran ada, yang ngerti ilmu agama banyak, yang datang pertama kali juga banyak, ya. Siapa kira-kira yang memilih banyak? Ini pintar semua nih. Cari aqdamuhum fisilman, yang paling tua. Paham? Yang paling tua siapa di antara ibu-ibu nih jadi pemimpin, ya? Gitu. Jadi imam sholat. Nah itu aja tuh Rasulullah SAW atur untuk ngurusin imam sholat itu, ya. Wanita semua. Apalagi di dalam urusan mengatur masyarakat yang besar. Oh, Islam mengatur itu semua, Bu. Ya. Sampai kemudian ada Abu Darda itu dia, sahabat Nabi. Ya Rasulullah, Pak, ala tastamiluni. Ya Rasul, berikan saya jabatan dong. Ya. Jabatan yang pernah Allah berikan kepadamu, bagi kepada saya sebagian dah. Ya. Kasih tugas dia. Apa Rasul bilang? Ya Bazar, innaka dha'ifun. Kamu ini lemah. Kamu ini tidak mampu. Kamu ini yang ngerti tentang ilmu pemerintahan, ya. Dia nggak menguasai, ya. Harus bilang gitu. Innaka dha'ifun, ya Bazar, ya. Kamu ini lemah, pengetahuannya terbatas, pengalamannya kurang, ya. Emosinya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, loh, ya. Etika juga nggak bagus, ya. Dha'ifun. Terus bilang, innaha amanatun. Kan ini persoalan amanah, Bazar, ya. Amanah. Innaha yaumul qiyamah izin wa nadamatun. Bahkan nanti kamu akan menyesal dan sedih pada hari kiamat nanti karena gara-gara kamu menerima amanat yang nggak ngerti. Kamu ya, menyesal. Kecuali illa man akhadhaha bihaqqiha. Kecuali mereka orang yang memang pantas, ya, untuk menerima itu. Dia punya pengalaman, dia punya ilmu, punya pengetahuan, ya, punya kapasitas, punya kapabilitas, ya, punya kompetensi, maka dia boleh. Tapi kalau nggak ada, jangan. Rasulullah sih gitu. Nanti kalau menyesal gitu, dan kamu sedih, kalau tidak memiliki kemampuan.
Bahkan Rasul dalam hadis lain sebelum gini, man yuliya min amril muslimina syai'an, ya, barang saya menggerakkan urusan umat Islam itu, ya, fa amara alaihim ahadan mahabbatan, menyerahkan urusan umat Islam kepada keluarga, kepada kerabat, ya. Sementara keluarga dan kerabat itu nggak siap, nggak ngerti tadi itu ya, nggak menguasai. Kata Rasulullah alaihi laknatullah, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya saudara, dia belum siap untuk diangkat jadi pejabat atau jadi pemimpin, tapi kita paksakan karena dia saudara, ya. Nah itu kata Rasulullah termasuk orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi surat 9:23 apa? La tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu pilih orang tua kamu atau saudara kamu, ya. Artinya apa? Orang yang paling dekat. Orang tua kan orang paling dekat, ya. Paling dekat dengan kita, ya. Hubungannya kan dekat. Kemudian saudara juga hubungan darah kan paling dekat, ya. Artinya punya potensi untuk mengangkat dia jadi pemimpin itu lebih kuat. Karena hubungan darahnya kan dekat, ya. Orang tua dan kerabat lebih dekat dia. Tapi justru Allah larang itu, nggak boleh. Takut apa? Takut Allah laknat. Kata Nabi bilang, kalau kamu paksakan dia menjadi pejabat, menjadi pemimpin, maka Allah akan melaknatnya. Ya. Islam ini begitu, Bu. Karena urusan pemimpin itu urusan apa? Hirasatud din wa siasatid dunia, menjaga agama dan mengatur dunia. Jadi prinsip kepemimpinan dalam Islam, imamah dalam Islam apa? Hirasatud din wa siasatid dunia, ya. Menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Itu tugas menjadi seorang imam, termasuk imam sholat, ya. Ibu-ibu baru jadi imam sholat, maka dia harus bisa kontrol tuh keadaan makmum itu. Kalau makmumnya ada yang batuk-batuk, kedua tua tuh ya, termehek-mehek, ya, maka ibu jangan lama-lama baca suratnya, yang pendek-pendek aja gitu ya, dan kelamaan, ya. Atau ada anak-anak yang menangis karena ibunya sedang sholat, anaknya kan dibiarkan kan, nangis, mama kan gitu ya, gitu ya, sampai mukanya diseret-seret sampai mau lepas bukannya gitu ya. Nah, tapi dengar itu imam sholat itu harus buru-buru menyelesaikan bacaan sholatnya, termasuk apa? Kalau misalnya rukuk dibaca 3 kali, Subhana rabbil azim wa bihamdihi, ya, boleh dibaca 1 kali, ya, atau 2 kali dipendekin, kan gitu ya. Waktu bacaan sujud itu 3 kali, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, karena ada gangguan tadi itu supaya cepat, baca 1 kali itu 2 kali, kan cepat ya. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, udah duduk, ya. Bahkan mungkin suratnya pun jangan panjang-panjang. Tadi yang baca wadduha, ya, wadduha wal laili idza saja, ya. 3 ayat aja selesai, ya. Ya. Sampai kalimat besar paling lama 5 ayat lah, ya, selesai ruku, gitu ya. Karena melihat ada situasi dan kondisi, ya. Atau mohon maaf nih, karena sholat di kebun, ya, di kebun tuh tiba-tiba ada ular di depan, bukan, ya, ada ular, panik kan, kabur. Pernah nggak? Mesti itu pernah. Kalau sholat di kebun, ular, kalajengking, hewan-hewan itu, jangan ular atau kalajengking. Anak saya di rumah ada kecoa aja lagi sholat ngejerit, batal soalnya. Ada kecoa cicak lewat di depan kakinya itu, ngejerit kan, wah, ya. Apalagi misalnya hewan yang melata gitu kan, pertama takut, ya, kedua jijik. Nah itu kan dipelajari semua. Nah,
Islam mengajarkan itu semua. Ya, nanti kapan-kapan waktu kita ajarkan. Kalau untuk bapak-bapak sudah pernah sih. Saya kira semua materi tentang sholat sudah saya berikan semua, Bu. Ini pun bagian mengulang aja sebetulnya. Tapi saya anggap penting karena ada korelasinya dengan persiapan-persiapan pemilihan pimpinan. Sehingga saya berikan pengetahuan tentang imam sholat. Ya, sama sebetulnya ya. Kalau imam sholat itu mengatur saf itu mengontrol, kalau pemimpin RW misalnya mengatur 7 RT, sama kan semua tuh. Sekali diluaskan. Nah, bagi wanita ada kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, minta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah agar Allah berikan petunjuk dan hidayah pada ibu semua, ya. Kalaupun ibu nggak kesempatan, anak perempuan mana tahu dia menjadi pemimpin, ya, atau pejabat publik, atau mungkin tokoh-tokoh lain yang mengatur urusan masyarakat. Amin. Ya. Rasanya itu yang bisa sampaikan. Mari kita sama-sama tutup munajat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila habibina wa syafiina wa karamina maulana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi khususan jamaah Masjid Muhajirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasul ajmain. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaka khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruq ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Alhamdulillah rabbil alamin. Bila bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan?